Sekarang mari kita ikuti kisah Qabil dan Habil yang jadi miniatur tentang kehidupan manusia. Ustadz Aris berkenan membacakan surat Al-Maidah ayat 27 ayatnya sekaligus terjemahnya. Baik, Prof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Memberikan penjelasan tentang kurban. Kurban ini dari kata korroba, yang artinya mendekatkan diri. Nanti akan terbentuk kata takorrub. Tapi kata dasarnya ba. Tentu akan diucapkan dengan aksentuasi atau tasdid, maka akan dibaca korroba. Itu artinya 4 huruf. Ba. Yang artinya bukan sekadar dekat, tapi mendekatkan. Apa filosofinya dari kata roba? Manusia ini adalah makhluk ruhani karena memiliki ruh yang itu memang dari Allah. Manusia punya kecenderungan untuk dekat kepada Allah. Ada yang menyadari sisi keruhaniannya, ada yang mengabaikan, membiarkan pengalaman keruhanian itu ada di alam bawah sadarnya. Gitu. Karena itu orang yang berkurban intinya orang yang beragama, orang yang menyadari tentang dirinya adalah hamba Allah dan ingin dekat kepada Allah. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kedekatan kepada Allah itu berbeda dengan agama primitif. Kalau agama primitif, orang memberikan sesajen kepada dewa, kepada roh leluhur, kepada nenek moyang, kepada demit, kepada ada yang disampaikan ke Laut Selatan, ada yang dipersembahkan ke gunung. Kalau dalam kosmologi Jawa, itu yang dilemparkan di Jogja, ke selatan berarti ke Laut Kidul, ke utara itu ke Lor, ke Gunung Merapi. Ada 2 kepentingannya. 1, mendatangkan manfaat. 2, menolak bencana. Tuh. Dengan satu keyakinan, kalau roh-roh leluhur itu tidak diberi sesajen, maka akan mengganggu. Mengganggu ketertiban, mengganggu kenyamanan, mengganggu kedamaian, mengganggu ketenangan, mengganggu tentang keseimbangan kosmos. Lalu muncullah keyakinan, oh kalau itu harus diberi sesajen. Maka sesajen itu adalah untuk menolak bencana. Yang kedua, juga supaya dia senang. Sehingga memberikan perlindungan, memberikan kebaikan kepada manusia. Nah, dalam Islam, dalam ajaran para nabi, itu bukan kepada alam. Tapi kepada yang menciptakan alam, kepada Allah. Ini, nah, sekarang masih cukup manusia masih kepada Allah yakin, tapi kepada alam juga masih berlangsung budaya-budaya seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang mari kita ikuti gimana nih korban Qabil dan Habil itu. Kita lihat. Nah, inilah 2 putra Adam, Qabil
dan Habil. Qabil itu petani, sedangkan Habil itu peternak. Di dalam sosiologi pedesaan kita menemukan bahwa kehidupan petani dengan peternakan itu berhimpit dan saling mendekat. Petani itu ngelola tanah, menghasilkan produksi tanaman, tetapi dengan menggunakan ternak. Dan kehidupan petani juga sangat dekat dengan peternakan. Jadi itu dua profesi yang berdampingan dan profesi yang paling tua, petani, peternak. Ketika Qabil diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah, berkurban, Qabil berkurban dengan hasil pertanian kualitas rendah. Sedangkan Habil, dia berkurban dengan hewan kualitas unggul. Karena itu sampai sekarang kurban ini disyariatkan ya melanjutkan keberhasilan Habil berkurban dengan ternak, dengan sapi, dengan domba, dengan kerbau. Itu jadi itu syariat Nabi Muhammad melanjutkan keberhasilan Habil. Sedangkan hasil pertanian zakat saja. Sedangkan hewan selain zakat juga menjadi alat atau media untuk kurban. Kira-kira. Lalu, kenapa Qabil kemudian sampai membunuh Habil? Dan ini pembunuhan pertama. Jadi, dalam teori kriminalitas, pembunuhan itu adalah kejahatan final. Kenapa final? Karena korbannya tidak bisa hidup lagi. Sederhana saja. Tetapi dalam pembunuhan itu yang paling penting adalah motif. Apa motifnya? Polisi kalau nanya tentang kasus pembunuhan pasti akan melacak motif. Nah, gimana nih? Qabil, apa motifnya Qabil membunuh Habil? Mari kita pelajari. Karena ini satu, pembunuhan adalah kejahatan. Dan ini dosa pertama manusia. Ini kejahatannya bersifat final. Lalu kita akan mengkaji apa motifnya. Cobalah nanti para psikolog, para ahli kriminologi pasti akan menjelaskan bahwa menangani kasus pembunuhan itu yang pertama motif. Mari kita lihat. Ternyata Qabil itu motifnya cemburu. Ini soal motif. Motif yang kedua, cinta tersumbat. Nah, gimana ceritanya nih? Ini kan baru poinnya, cemburu dan cinta tersumbat. Gimana nih penjelasan detailnya? Mari kita narasikan secara singkat, padat. Kenapa harus singkat? Kenapa padat? Kita sama-sama paham. Ini kuliah serba singkat gini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas. Misal, gitu. Gini ceritanya. Karena Nabi Adam dengan Ibu Hawa itu manusia pertama, pasangan pertama. Itu. Lalu karena pasangan pertama, Allah mencoba melakukan akselerasi, percepatan penambahan populasi. Gimana caranya? Caranya setiap hamil itu dua. Dan pada saat hamil itu adalah satu laki-laki, satu perempuan. Terus begitu. Kecuali yang terakhir, Ibu Hawa hamil hanya satu, yaitu hamil Nabi Sis. Itu hanya satu. Tapi ceritanya untuk apa? Untuk percepatan populasi. Jadi ini prinsip ekonomi. Hamilnya singkat, produktivitasnya tinggi. Kira-kira gitu. Nah, lalu ketika mereka dewasa, mereka punya kebutuhan biologis. Di sinilah muncul aturan syariat hukum tentang perkawinan. Nah, tidak bisa, boleh nikah dengan saudara, karena mau nikah dengan siapa? Karena jumlah manusia. Lalu Nabi Adam mengatur tidak boleh menikah dengan kembarannya yang bareng hamil.
Itu maka terjadilah perkawinan itu silang. Itu syariat Nabi Adam. Pernikahan itu silang. Nah, kaitan dengan Qabil, Qabil menolak. Karena yang kembaran Qabil itu cantik. Qabil ingin menikah dengan pasangannya. Sementara aturannya tidak bisa, harus menikah dengan kakak atau adik yang silang. Nah, ketika dijodohkan oleh ayahnya, Qabil menolak. Gitu. Maka cinta tersumbat. Itu dulu. Tak tersalurkan. Nah, lalu pasangan kembaran Qabil itu yang cantik itu dinikah oleh Habil. Maka terjadilah cemburu. Itu. Ini latar belakang. Jadi mungkin cinta tersumbat cemburu atau cemburu karena cinta tersumbat. Bisa dibalik lah. Cinta tersumbat melahirkan kecemburuan atau kecemburuan karena cinta tersumbat. Nah, inilah karena dia menolak syariat. Menolak aturan yang ditetapkan oleh Nabi Adam. Itu syariat. Syariat itu hukum. Aturan. Ini hukum perkawinan zaman Nabi Adam seperti itu. Nah, sekarang tidak boleh. Yang paling boleh itu dalam Islam yang terdekat adalah saudara sepupu. Masih boleh, yaitu satu kakek, satu nenek. Nah, tapi lebih dikehendaki dalam sebuah hadis yang jauh relasi. Kira-kira itu persoalannya. Jadi, dia Habil beruntung dinikahkan kepada kembaran Qabil yang cantik. Sementara kembaran Habil biasa-biasa saja. Tidak punya daya pesona bagi si Qabil. Itu kira-kira. Ini. Yang ketiga, kecewa. Itu kurban tidak diterima. Bukannya mengevaluasi diri, kurbannya kan tidak berkualitas. Bukan itu yang dilihat oleh si Qabil. Jadi Qabil dalam hidup salah cara manajemennya. Ini punten yang ahli manajemen ini. Seharusnya dia evaluasi mengapa kurban saya diterima. Oh, karena mengambil kualitas rendah. Nah, dia kecewa karena kurban dia hasil pertanian kualitas rendah itu tidak diterima oleh Allah. Lalu yang berikutnya muncullah penyakit berikutnya, iri, hasad. Jadi ini berangkai, maka timbul motivasi untuk melenyapkan. Nah, pembunuhan merupakan klimaks dari ini semua. Karena pembunuhan itulah berakhir dengan menghilangkan nyawa, melenyapkan kehidupan. Itu kira-kira. Mudah-mudahan tergambar. Nah, cerita ini tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ajid Muslim itu akan siklus, dan karena ini menyangkut bukan ceritanya bisa bermacam-macam, tapi ini akan menjadi bagian daripada karakter manusia. Ada yang berhasil membersihkan, ada yang tidak berhasil atau yang pernah tergoda, lalu manusia ada yang lurus saja, ada yang zigzag gitu perjalanan hidup. Oke, kira-kira seperti itu singkatnya. Nanti diperdalam dalam dialog. Tapi ini gambar ini dipahami dulu dengan baik. Gitu. Ya. Jadi kalau gitu pembunuhan itu aktualisasi dari sebuah kumulatif kecemburuan, cinta tersumbat, kekecewaan, melahirkan iri, itu penyakit yang paling berat dan bermuara pada kasus pembunuhan. Melenyapkan nyawa saudaranya sendiri. Ketika ingin dibunuh. Mengapa Habil tidak melawan ketika ingin dibunuh Qabil? Apakah syariat zaman Nabi Adam seperti itu? Atau memang sifat mengalah masih berlaku sampai sekarang seperti yang dicontohkan Sayyidina Hasan yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah agar tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih luas? Referensinya disampaikan di sini surah Al-Maidah ayat 28, Prof. Iya. Saya bacakan semua pertanyaan, Prof, atau satu dulu ini? Karena ada 3 pertanyaan berturut-turut dari satu-satu. Baik. Silakan, Prof, yang pertama, Prof. Kita tidak memahami rahasia Allah.
pasti ada rahasia. Mengapa Habil tidak melakukan perlawanan? Boleh jadi ada perlawanan, tetapi qadarullah mengatakan Habil terbunuh. Tuh. Itu semua adalah kembali ke soal bagaimana kasus pembunuhan itu. Sebab jika Qabil melakukan perlawanan, tentu satu sisi kita menyimpulkan itu adalah bela diri. Itu. Kedua, apabila terjadi niat untuk membunuh, apakah niat membunuh itu adalah niat untuk bela diri atau karena kebencian? Kalau karena kebencian, dua-duanya rugi. Yang pembunuh adalah rugi karena dia jadi pembunuh. Yang terbunuh juga rugi karena dia tidak bisa balas, mati, padahal niatnya mau membunuh juga. Nah, gitu. Tapi ketika Qabil kemudian tidak digambarkan pembelaannya, tapi kemudian terjadi bahwa Qabil adalah jadi korban, maka Allah ingin menginformasikan ketika jadi korban itu, maka seluruh dosanya ditanggung oleh pembunuh. Dan sang pembunuh menjadi memikul dosanya sendiri dan memikul dosa korbannya. Nah, ini terpulang kepada pilihan Allah ketika Allah menginformasikan. Gitu. Karena itu sebetulnya yang paling penting adalah kita sejak dari awal melakukan hifdzun nafs, melindungi jiwa supaya tidak terjadi kasus pembunuhan. Karena itu pembunuhan itu diharamkan. Dan kita diminta untuk hifdzun nafs. Tujuan syariat itu ada 5. Salah satunya melindungi jiwa. Gitu. Nah, untuk apa itu semua? Supaya yang membunuh dan yang dibunuh tidak terjadi pembunuhan. Kecuali dalam batas yang Allah izinkan. Misalnya dalam perang. Dan dalam perang pun, itu subhanallah, Sayyidina Ali itu pernah, Sayyidina Ali tidak jadi, ini sedang perang, Sayyidina Ali tidak jadi akan membunuh. Kenapa? Karena orang kafir itu meludahi wajah Ali bin Abi Thalib, lalu Ali menjadi emosi, lalu kemudian beliau sadar, loh kalau saya teruskan membunuh, ini bukan untuk perang di jalan Allah, tapi saya marah, kesel, karena kehormatan saya diludahi oleh musuh. Siapa tahu jadi nanti motif pembunuhannya bergeser. Nah, itulah jadi Ali bin Abi Thalib nggak jadi membunuh orang. Kata orang, loh kenapa anak kau tadi pedang sudah dicabut, musuh sudah menyerah, kok nggak jadi ada bunuh? Niat saya bergeser. Saya dalam keadaan emosi karena kehormatan saya dihina oleh orang yang bersangkutan. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang mari kita bandingkan, karena yang mengajukan tokoh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mari kita analisis. Sayyidina Husain terus maju ke Karbala. Padahal dia hanya membawa pasukan yang tidak seimbang. Apakah itu yang mau diambil? Sudah tahu musuhnya kuat. Dan ini terus saja maju. Satu sisi heroik, pada sisi lain ini kan seimbang. Dan orang-orang tawabin, orang-orang Syiah yang mengundang berbohong. Itu karakter Syiah salah satunya, gitu. Berbohong. Berbohong dia akan membantu, ternyata sampai di Karbala tidak ada. Ini pelajaran dari sikap Imam Husain, tentu pelajaran berharga. Imam Hasan lebih memilih damai dengan menyerahkan kekuasaan. Apakah dua-duanya tidak menginspirasi? Itu pilihan hamba Allah. Yang satu kemudian Imam Hasan, yang memilih Imam Husain. Imam boleh kita panggil, atau Sayyidina kita boleh, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu
Nah, itu adalah pilihan-pilihan. Subhanallah. Kita mungkin di dalam menyikapi keadaan juga harus menentukan sikap. Sikap seperti apa yang harus diambil? Tentu inilah wilayah ijtihad, akan dilihat dengan konteks. Andai kata para pejuang kita dulu menyerah, mungkin tidak jadi Indonesia merdeka. Tapi karena Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh menekankan resolusi jihad, lalu diaktualkan oleh Bung Tomo, lalu masyarakat menyambut, maka sekarang kita punya catatan, kontribusi Islam nyata bagi kemerdekaan Indonesia. Jika tidak ada resolusi, jangan-jangan kemerdekaan kita sudah lama hilang kembali. Itu. Sekarang kita mau apa? Kita dihadapkan dengan musuh yang akan merebut kedaulatan kita. Andai kata itu ada, kekuatan itu ada, nyata. Apakah kita akan mengambil sikap Imam Hasan, atau sikap Imam Hussein, atau kita mengambil sikap lain yang kemudian rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya terpulang kepada pilihan kita dalam menghadapi tantangan. Wallahu a'lam bishawab.